melakukan tindakan manajemen ngeri dan DCS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Rika. Oh gitu. Mohon izin Bu, sebelumnya saya perawat Eka yang lagi bertugas. Di sini saya mungkin akan sedikit observasi ya. Saya tanya-tanya sedikit, terus nanti juga saya mohon akan ada beberapa perintah atau sedikit instruksi. Kalau ibunya bisa dilaksanakan, kalau tidak bisa bilang. Oh, nanti jenengan ikuti mawon gitu. Untuk waktunya mungkin sebentar saja, kurang dari 5 menit. Saya permisi ya. Bu, tadi ada keluar rasa pusing atau pun pusing? Oke, baik. Tadi gimana Bu? Yang nungguin siapa? Keluarga. Oh, oke, baik. Tadi dari sini saya datang agak sedikit kebingungan ya Bu. Permisi Bu. Ini bisa disingkap sedikit. Tangan kanannya bisa diangkat, ditekuk, agak dikirikan sedikit. Oke, baik. Bisa diturunkan lagi. Kepalanya bisa geleng-geleng Bu. Masih pusing Bu? Tapi masih bisa ya? Kakinya bisa diangkat yang kaki kiri. Oke, baik, sampun. Oke Bu, untuk hasilnya bagus ya. Hasilnya itu kompos mentis atau mungkin kita taunya itu sadar normal. Kemarin kan Ibu sempat ada tidak sadar dan setelah melakukan operasi seperti itu. Karena itu saya mohon izin setelah ini mungkin kalau ada tindakan lagi mungkin kita informasikan lagi. Kalau ada yang diperlukan bisa ke nurse station atau penjatuhan di belakang Ibu. Permisi Bu, semoga cepat sembuh Ibu. Oke, saya di sini akan menjelaskan interpretasi dari hasil yang tadi sudah dilaksanakan atau tindakan yang tadi baru saja dilaksanakan. Nah, dari kelas glukomaserologi itu sendiri ada 3 indikator teman-teman. Ada A, motorik, dan juga verbal. Nah, untuk tadi pertama, memang kita tidak secara langsung atau secara gamblang bilang Bu tolong buka matanya atau Bu tolong melek, tidak. Tapi saat kita datang, tadi kan dari pasien itu tidak merespon awalnya namun setelah itu saya panggil dan baru dari situ pasien membuka matanya. Nah, dari A sendiri itu ada beberapa skala, dari skala 4 sampai skala 1. Nah, skala 4 itu respon atau yang sudah spontan atau saat kita datang ke ruangan itu mereka sudah membuka matanya. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu respon terhadap suara, di mana kita harus memberikan rangsangan dari suara. Seperti tadi, saya harus memanggil dulu kepada pasien. Di situ akan mendapatkan poin 3 dan selanjutnya itu ada poin 2, di mana pasien harus dirangsang secara nyeri, entah itu cubitan atau ditekan bagian jarinya, seperti itu. Dan terakhir ada respon dengan poin 1, di mana tidak ada respon sama sekali, mau dia diberikan rangsangan nyeri maupun diberikan rangsangan suara seperti itu. Nah, sedangkan tadi dari hasilnya pasien kita, Ibu Rika itu kita mendapatkan poin 2, di mana beliau memang tidak merespon saat pertama kali saya mengucapkan salam, tapi saat saya memanggil Ibu Rika seperti itu, kita mendapatkan kalau Ibu Rika sudah membuka matanya, di mana di situ mendapatkan poin 3. Oke, selanjutnya ada spesifikasi yang verbal. Nah, verbal itu ada 5 teman-teman. Ada yang 1, berorientasi baik, di mana dari pasien itu dapat berbicara atau menjawab semua pertanyaan. Nah, di situ akan mendapatkan poin 5. Selanjutnya ada bingung atau confused, di mana dari situ pasien itu biasanya bingung. Dia masih bertanya-tanya, otaknya masih mencerna, tapi mulai bisa untuk diajak berbicara seperti itu. Itu akan mendapat 4 poin. Selanjutnya ada poin 3, di mana
saat pasien kita tanyai, jawaban dari pertanyaannya itu tidak nyambung atau tidak tepat. Kalau contoh, saya tanya, Bu, rumahnya mana? Oh, tapi malah jawabnya, saya baru makan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada mengerang, atau biasanya itu kita dapatkan hasilnya 2, dimana mengerang itu dia hanya menjawab hanya sedikit erangan atau tidak ada jawaban. Hanya erangan sedikit seperti ya tadi yang sudah disampaikan, serta yang terakhir yaitu poin 1, dimana pasien ini tidak ada respon sama sekali, sama seperti tadi, tidak diberi rangsangan suara maupun nyeri. Nah, selanjutnya terakhir itu adalah motorik. Nah, kalau motorik itu ada 6 poin ya teman-teman. Poin pertama atau yang dengan hasilnya 6 adalah dia mau menuruti perintah, di mana saat kita meminta untuk mengangkat tangannya, dia bisa. Mau meminta untuk mengangkat kakinya juga bisa, seperti itu. Dan maupun perintah lainnya. Selanjutnya dengan poin 5, di mana pasien itu mengetahui lokasi nyerinya. Seperti contoh, saya memberikan rangsangan di bagian tangan. Nah, di bagian tangan ini saya berikan rangsangan berupa entah itu cubitan ataupun sedikit sentuhan atau rabahan. Itu pasien tahu tepat di mana untuk dia merasakan nyeri, seperti itu. Selanjutnya adalah reaksi menghindar, di mana saat saya memberikan jepitan dari Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Widya yang menjaga bagian pagi ini sampai nanti siang. Lihat dulu identitasnya Bu. Benar ya, dengan Bu Siti ya, alamat Rembang. Baik. Nanti di sini saya akan memberikan edukasi kepada ibu, karena ini kan ibunya tadi mengeluh asam lambungnya naik ya, jadi ibu merasakan sensasi nyeri. Kalau boleh tahu sensasi nyerinya itu ringan, sedang apa berat ya Bu? Berat. Skalanya 1 sampai 10? 5 berarti sedang ya Bu ya. Berat kan sampai 10. Oh iya. Berarti ini nyeri yang ibu rasakan sedang. Nanti saya akan memberikan edukasi kepada ibu bagaimana cara manajemen nyeri, ya Bu, agar nyeri yang ibu rasakan akibat asam lambungnya naik itu nanti bisa lama-lama nyerinya bisa berkurang, itu ya Bu. Waktunya kurang lebih 5-10 menit saja. Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya melakukan tindakan? Tidak ada, baik, saya akan melakukan sekarang ya Bu. Ibunya memilih berbaring apa mau duduk aja? Berbaring aja, baik. Ini nanti saya akan mengajari bagaimana manajemen diri sendiri. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ibu mengalami nyeri lagi, asam lambungnya naik lagi, ibu bisa mengatasi nyeri itu sendiri, gitu ya Bu. Jadi yang pertama, permisi ya Bu, tangannya ditaruh di sini, yang ini di perut. Rilekskan badan ibu, pejamkan matanya. Baik, ibu bisa tarik napas Bu. Baik, hembuskan perlahan-lahan. Ulangi lagi Bu, tarik napas. Baik, hembuskan. Sekali lagi Bu, tarik napas. Hembuskan. Bagaimana Ibu? Lumayan sedikit berkurang. Baik. Jadi Ibu sudah paham tadi yang sudah saya ajarkan. Bagaimana tadi Bu? Pertama-tama tangannya ditaruh di sini, ya. Pejamkan mata dulu. Habis itu tarik nafas, setelah itu dihembuskan. Lakukan sebanyak 3-4 kali. Kalau misal dirasa nyerinya sudah, begitu ya Bu. Jadi Ibu sudah paham tadi yang sudah ajarkan. Semoga nanti nyerinya bisa sedikit demi sedikit menghilang, ya Bu. Sebelum saya tinggal, apakah ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih.
Terima kasih karena Ibu sudah mengikuti pasien tisu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga nyerinya nanti bisa lekas sembuh ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tadi video sebelumnya, saya akan menjelaskan tindakan apa yang tadi saya lakukan. Jadi tadi tindakan yang saya lakukan ke pasien itu yaitu manajemen nyeri, relaksasi napas dalam. Manajemen nyeri, relaksasi napas dalam dilakukan apabila pasien mengalami rasa nyeri karena tadi pasiennya mengalami asam lambungnya naik. Terus saya periksa tadi manajemen nyerinya sedang karena skalanya dia bilang pasiennya bilang 5, skala nyerinya 5. Jadi itu kategorinya manajemen nyerinya adalah sedang, sehingga tadi saya melakukan tindakan manajemen nyeri relaksasi napas dalam. Untuk prosedurnya yaitu tangan kanan diletakkan di bagian dada, tangan kirinya di bagian perut. Lalu pasiennya diminta untuk pejamkan mata dan merilekskan diri, mencari posisi yang nyaman. Setelah itu pasien disuruh untuk menarik napas lalu menghembuskan napas. Teknik ini dilakukan sebanyak 3-4 kali sampai rasa nyerinya sedikit mereda. Baik. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya boleh saya cek terlebih dahulu informasinya. Bisa disebutin namanya siapa Mbak? Dara, Ya, Mbak Dara. Umurnya? 20 tahun. Mbak Dara, sebenarnya perkenalkan saya perawat Lia yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan distraksi ya Mbak Dara. Nah, distraksi itu sendiri tuh kayak peralihan gitu. Buat Mbak Dara tidak terfokus dengan nyerinya. Untuk tindakannya sekitar 5-10 menit. Ada yang ingin ditanyakan Mbak Dara? Iya. Tidak ada. Apakah Mbak Dara bersedia? Iya, bersedia. Oke Mbak Dara, ini yang dirasakan saat ini seperti apa ya Mbak? Sedikit pusing gitu. Pusing-pusing gitu. Nah, untuk tindakan distraksi ini Mbak Dara bisa mengalihkan rasa pusing tadi dengan cara, sebenarnya saya boleh tahu nih Mbak Dara kesukaannya apa ya? Aku suka nonton film. Suka nonton film. Nah, kita pakai cara dengan, kan Mbak Dara ini suka nonton film nih. Kita buat peralihan dengan menonton film itu tadi. Nah, caranya mungkin Mbak Dara bisa relax terlebih dahulu, menenangkan pikiran dulu sambil menonton video film yang Mbak Dara suka. Seperti itu. Tapi kalau filmnya bikin sedih gimana? Kalau bisa ya Mbak, kita cari genre-genre yang sekiranya nggak membuat Mbak Dara itu lebih pusing gitu loh Mbak. Nanti kalau Mbak Dara kebawa perasaan dengan film yang Mbak Dara tonton, nanti takutnya tambah pusing, tambah gimana seperti itu. Kalau bisa nontonnya yang kayak genre komedi, biar Mbak Dara ini lebih rileks seperti itu Mbak. Suka kan komedi? Suka. Nah, nonton film komedi aja ya Mbak. Ya. Oke Mbak Dara, jadi seperti itu ya contoh dari distraksi. Mungkin nanti bisa digali lagi dari Mbak Dara kesukaannya apa selain menonton, itu bisa sebagai cara Mbak Dara mengalihkan dari rasa sakitnya. Nah, kalau gitu untuk pemeriksaan selanjutnya nanti saya kabari lagi seperti itu ya Mbak Dara. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Enggak ada. Kalau gitu saya pamit undur diri ya Mbak Dara. Semoga lekas sembuh. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Tadi kita telah melaksanakan tindakan distraksi. Nah, distraksi itu sendiri pengertiannya merupakan pengalihan, di mana tujuannya untuk mengalihkan konsentrasi pasien atas rasa nyerinya agar tidak terlalu fokus dengan nyerinya tersebut. Nah, untuk tindakannya kita bisa menggali kesukaan dari pasien tersebut, semisal menonton film atau menyanyi atau lain-lain. Nah, itu bisa kita gunakan untuk sebagai bahan distraksi mengalihkan rasa sakit dari pasien tersebut. Assalamualaikum, Bapak Makul ya? Ya, sembuh. Oke. Baik Bapak, saya ini perawat Ririn yang akan
berjaga pada pagi hari ini jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, ini dengan Bapak Maul kan benar? Iya. Usia Bapak 19 tahun. Ya masih bocil ya. 19 tahun. Kemudian Bapak mengalami cedera pada lengan kanan ya? Iya. Oke. Sakit banget toh. Sakit banget ya Bapak? Iya. Oke, nanti saya akan lakukan kompres panas hangat. Apakah Bapak bersedia? Iya. Nah, ini tujuannya itu untuk mengurangi rasa sakit pada lengan Bapak yang bengkak ini. Iya. Waktunya sekitar 10 menit mungkin. Iya. Sedia ya Bapak? Iya. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Pre-memori, memakai handscoot, pre-memori, kemudian menyiapkan alatnya, perlak dan pengawas. Permisi ya Bapak. Kemudian menyiapkan air hangat. Dan handuk kecil. Ini nanti prosedurnya, kalau misalnya Bapak sudah merasa nyaman, bilang kepada saya ya. Iya, Sus. Sini ya Bapak tadi yang sakit. Iya, sini, Sus. Oke. Saya tekan-tekan ya Bapak. Iya. Gimana Pak perasaannya? Agak mendingan, Sus, nggak agak nyeri. Udah agak mendingan ya. Oke, saya ulang lagi ya. Sampai benar-benar nyerinya hampir hilang. Kemarin kenapa Bapak kok bisa cedera seperti ini? Habis tatapan, Sus. Oh, habis tatapan. Di mana? Kena motor. Kena motor. Oh, habis kecelakaan motor ya? Iya. Oke. Sudah lumayan hilang Bapak? Alhamdulillah sudah, Sus. Mending. Mendingan ya daripada yang tadi ya? Iya. Oke. Ini sudah selesai. Saya rapikan alatnya terlebih dahulu. Iya. Ini sih Bapak. Oke, tindakannya sudah. Apa yang dirasakan Pak setelah tindakan? Lumayan agak rega, nggak pada nyeri Kak, yang tadi. Ya, iya. Oke, saya permisi terlebih dahulu ya Bapak. Iya. Sudah nggak ada yang ditanyakan kan? Alhamdulillah nggak ada. Sudah nggak ada, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sus. Iya, sama. Jadi, tindakan yang sudah saya lakukan tadi adalah kompres hangat dingin. Kompres hangat dingin dilakukan untuk mengatasi pasien yang cedera pada lengan, kaki, ataupun bisa digunakan pada pasien yang nyeri haid.